Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 12 biopsikologi akan menjelaskan tentang suplemen yang dikasih oleh Bu Yogi. Sebelumnya perkenalkan anggota dari kelompok 12. Pertama saya Endriani Astuti dengan NIM 1511421012. Selanjutnya Saya Nisa Aurelia. Saya Boyar Pantai sendiri. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang bab pertama, yaitu hormon dan tindakan mereka. Hormon adalah zat kimia yang dilepaskan dari kelenjar endokrin atau dari jaringan lain. Hormon biasanya disekresikan ke dalam daerah. Hormon jatuh terutama ke dalam 4 kelompok bahan kimia yang berbeda, yaitu peptida dan protein. Yang kedua, asam amino. Yang ketiga, asam lemak. Yang terakhir adalah steroid. Di mana hormon itu bekerja di aliran darah. Fitur penting lain dari hormon adalah kecepatan kerjanya. Ketika neuron menyala, efeknya hampir seketika karena kondisinya cepat dan zat neurotransmitter. Sebaliknya, ketika hormon dilepaskan, biasanya ia harus berjalan dalam aliran darah hingga mencapai tujuan yang ditargetkan. Umpan balik negatif dan positif dari hormon. Jumlah hormon dalam aliran darah diatur oleh mekanisme umpan balik positif dan negatif. Umpan balik negatif adalah cara yang biasa digunakan sistem endokrin untuk mengatur jumlah hormon yang bersirkulasi dalam darah. Sedangkan umpan balik positif dideteksi keberadaan hormon dalam darah memicu lebih banyak lagi untuk dilepaskan. Contohnya adalah hormon sitosin, yaitu dilepaskannya dari kelenjar hipofisis posteron merangsang keluarnya ASI dari payudara. Tindakan menyusu merangsang pelaksanaan oksitosin dan merupakan mekanisme umpan balik positif. Itu penjelasan dari hormon dan tindakan mereka. Mungkin ada pertanyaan? Saya izin bertanya, kalau boleh tahu bagaimana cara kerja hormon pada tubuh? Baik, Orel, terima kasih pertanyaannya. Saya akan menjawab cara kerja hormon pada tubuh, yaitu hormon bekerja dengan mengikat reseptor protein baik di dalam sel target atau pada membran plasma mereka. Pengikatan hormon steroid membentuk kompleks hormon reseptor yang mempengaruhi ekspresi gen dalam inti sel target. Pengikatan hormon non-steroid mengaktifkan pesan kedua yang mempengaruhi proses dalam sel target. Mungkin itu jawabannya, Orel. Apakah membantu? Sangat membantu. Terima kasih, Henry. Ya. Baik, sekarang saya akan menjelaskan tentang bab 2, yaitu kelenjar pituitary. Struktur dari kelenjar di bawah otak. Kelenjar hipofisis sebenarnya adalah dua kelenjar utama yang terpisah, kelenjar anterior dan kelenjar posterior. Itu terletak di dasar tengkorak. Kedua bagian mengontrol pelepasan hormon yang berbeda dan dikendalikan secara berbeda oleh hipotalamus. Kelenjar hipofisis anterior juga dikenal sebagai adenohipofisis dan kelenjar hipofisis posterior juga dikenal sebagai neurohipofisis. Nama-nama ini mencerminkan cara berbeda di mana hipotalamus mengontrol sekresi dari kelenjar ini. Kelenjar pituitari menggantung di bawah bagian utama otak dan terhubung ke hipotalamus oleh batang hipofisis. Tangkainya mengandung campuran kaya pembuluh darah dan neuron-neuron hanya meluas ke hipofisis posterior.
Pembuluh darah memasuk kedua bagian kelenjar pituitary, tetapi pembuluh darah yang menuju ke hipofisis anterior mengandung bahan kimia yang mengontrol fungsinya. Pembuluh darah ke hipofisis posterior hanya melakukan fungsi normal yang dipasok oleh pembuluh darah di mana saja, yaitu nutrisi, oksigen, dan lain-lain. Lalu hipofisis kelenjar sebagai kelenjar utama. Hormon yang dikeluarkan oleh kelenjar pituitari memiliki konsekuensi yang sangat luas, sehingga kelenjar tersebut disebut sebagai kelenjar utama. Banyak kelenjar lain dalam tubuh mengeluarkan hormon mereka sebagai respon terhadap hormon yang dilepaskan oleh kelenjar hipofisis anterior. Regulasi ini terjadi karena kelenjar pituitari mengeluarkan sejumlah bahan kimia sebenarnya bukan hormon, tetapi sebagai hormon perangsang. Hormon perangsang ini kemudian merangsang pelepasan hormon dari sistem ini melayani beberapa loop umpan balik negatif yang dijelaskan dalam topik E1. Izin menambahi dari penjelasan oral tentang kelenjar pituitari, saya akan menambahi tentang peran dari hipotalamus. Hipotalamus mengontrol pelepasan hormon. Ia melakukannya terutama dengan mempengaruhi pelepasan hormon dan hormon perangsang dari kelenjar pituitari. Hubungan antara hipotalamus dan hipofisis anterior adalah melalui sistem vaskular yang kaya yang disebut sistem portai hipotalamus hipofisis. Sel saraf di hipotalamus disebut sel neurosekretori karena mereka memproduksi dan melepaskan hormon yang disekresikan langsung ke dalam darah dari ujung akson mereka. Banyak hormon yang dilepaskan oleh hipotalamus disebut hormon pelepas karena mereka pada gilirannya menyebabkan pelepasan hormon dan hipofisis anterior. Contohnya adalah pelepasan kortikotropin dan hormon pelepasan pertumbuhan. Mungkin hanya itu yang bisa saya tambahkan. Izin menambahi. Hormon dirilis oleh belakang. Kelenjar hipofisis posterior melepaskan dua hormon ke dalam darah. Ini adalah oksitosin dan vasopressin. Oksitosin memiliki dua fungsi utama. Yang pertama, merangsang kontraks otot rahim saat melahirkan. Yang kedua, NS refleks pengeluaran susu. Ketika bayi mulai menyusu, sel-sel di kulit menginformasikan hipotalamus. Ini kemudian merangsang pelepasan oksitosin dari hipofisis posterior, meningkatkan produksi susu. Ini adalah umpan balik positif. Setelah bayi kenyang, rangsangan ke hipotalamus akan berhenti dan pelepasan oksitosin akan berhenti. Hormon dirilis oleh hipofisis anterior. 6 hormon utama dilepaskan oleh hipofisis anterior. 2 diantaranya mempengaruhi gonad, 2 menyebabkan pelepasan hormon dari kelenjar lain, dan 2 memiliki tindakan langsung itu sendiri. 2 hormon yang mempengaruhi gonad adalah hormon luteinisasi atau LH dan hormon perangsang folikel atau FSH. Pada wanita, LH merangsang pelepasan sel telur dari ovarium dan mempersiapkan dinding rahim untuk menerima sel telur jika dibuahi. Pada pria, hormon ini merangsang sel-sel testis untuk memproduksi testosteron. FSH merangsang pelepasan estrogen pada wanita dan testosteron pada pria. Ini juga memiliki peran dalam produksi telur dan sperma. Hormon adrenokortikotropik atau ACTH mengontrol produksi dan pelepasan hormon dari korteks adrenal. Hormon perangsang kelenjar gondok, seperti namanya, menyebabkan pelepasan hormon tiroid dari kelenjar tiroid. Prolaktin memiliki peran dalam mempromosikan laktasi atau produksi susu pada wanita dan peran dalam perilaku ibu.
Hormon pertumbuhan atau GH atau somatotropin bekerja di seluruh tubuh untuk mendorong pertumbuhan sel. Sebagian besar ini adalah melalui efek pada metabolisme protein. Pengaruh hipotalamus dari pelepasan hormon pertumbuhan melalui hormon pelepasan hormon pertumbuhan. Juga dikenal sebagai somatotropin. Telah dijelaskan sebelumnya. Namun pelepasan hormon pertumbuhan juga dapat dicegah dengan pelepasan somatostatin dari hipotalamus. Saya akan melanjutkan tentang kelenjar adrenal. Kelenjar adrenal terletak di atas ginjal. Mereka terdiri dari korteks adrenal dan medula adrenal. Medula adrenal mensekresi epinefrin dan norepinefrin ke dalam darah. Ini dilepaskan sebagai bagian dari respons stres. Korteks adrenal mengeluarkan 3 jenis hormon yang berbeda, glukortikoid, mineralokortikoid, dan steroid seks. Kortikoid terlibat dalam metabolisme dan steroid seks terlibat dalam karakteristik seksual sekunder. Struktur dan lokasi dari kelenjar adrenal. Kelenjar adrenal terletak di atas ginjal dan terdiri dari lapisan luar yang disebut korteks adrenal dan inti dalam yang disebut medula adrenal. Medula terdiri dari sel-sel kromafin yang melepaskan epinefrin dan norepinefrin ketika dirangsang. Stimulasi berasal dari saraf splanchnius yang lebih rendah dari sistem saraf simpatik. Korteks terletak di sekitar bagian luar medula dan mengandung berbagai sel kelenjar yang mengeluarkan hormon yang terlibat dengan regulasi metabolisme atau karakteristik seksual sekunder. Hormon dirilis oleh medula adrenal. Medula adrenal mensekresikan epinefrin dan beberapa norepinefrin sebagai respons terhadap aktivitas sistem saraf simpatis. Sekresi mereka memiliki efek yang hampir segera pada detak jantung yang meningkatkan tajam. Efek lainnya yang kurang segera adalah peningkatan tekanan darah, berkeringat, mulut kering, dan peningkatan energi ke area yang membutuhkan seperti otot. Semua ini adalah tanggapan terhadap skenario lawan atau lari dan membantu mempersiapkan orang tersebut untuk kemungkinan aktivitas. Lebih penting lagi, mereka membantu mempertahankan kesiapan ini setelah efek ANS saraf awal. Hormon dirilis oleh korteks adrenal. Korteks adrenal mengeluarkan sejumlah besar hormon ini. Yaitu seks. Glukokortikoid, kortisol atau kortik semua sel dalam tubuh. Ini mengambilan glukosa oleh semua sel lain, pasokan energi dan asam amino yang dibebaskan dapat digunakan untuk perbaikan jaringan. Kortisol juga merupakan bagian dari respons stres. Mineralokortikoid utama yang dikeluarkan oleh korteks adrenal adalah aldosteron. Aldosteron mengontrol kadar mineral dalam tubuh yang memantau kadarnya dalam darah dan mengatur reabsorpsinya oleh ginjal. Ini adalah dicapai terutama melalui pemantauan kadar kalium darah. Ketika kadar kalium darah naik terlalu tinggi, aldosteron dilepaskan dan menyebabkan reabsorpsi garam oleh ginjal. Melalui mekanisme ini, aldosteron berperan dalam rasa haus dan minum. Steroid seks utama yang dilepaskan oleh korteks adrenal adalah androstenedion. Ini berkontribusi pada pola rambut tubuh pria dan wanita. Secara khusus, ini mengarah pada pertumbuhan rambut kemaluan dan ketiak. Saat pubertas pada wanita dan pertumbuhan rambut kemaluan, ketiak dan wajah saat pubertas pada pria, androgen yang diproduksi oleh korteks adrenal mungkin berperan dalam gairah seksual pada wanita. Mungkin sampai sini, apakah ada pertanyaan? Izin bertanya mengenai bab
kelenjar adrenal. Pertanyaan saya, apa yang akan terjadi apabila ada gangguan pada kelenjar adrenal? Baik, saya akan menjawab dari pertanyaan Henry. Ketika kelenjar adrenal mengalami kerusakan, sehingga tidak bisa menghasilkan kelompok hormon steroid, termasuk hormon kortisol dan aldosteron, dalam jumlah yang cukup, hormon kortisol maupun aldosteron memiliki peran yang penting bagi tubuh. Apakah jawaban saya bisa membantu? Ya, sangat bisa membantu. Terima kasih. Sama. Saya akan menjelaskan tentang dia pankreas. Pankreas terletak di bagian belakang perut. Ini memiliki sel yang disebut pulau Langerhans yang mengeluarkan hormonnya ke dalam darah. Pankreas mengeluarkan insulin dan glukagon untuk mengatur kadar glukosa darah dan penyimpanan lemak. Somatostatin juga disekresikan dan membantu mengontrol sekre insulin dan glukagon. Struktur dan lokasi dari pankreas. Pankreas adalah kelenjar besar yang terletak tepat di bawah perut. Ini berisi dua jenis sel, yaitu pulau Langerhans dan asin. Selain aksi hormonnya, ia melepaskan sejumlah besar sekresi pencernaan ke dalam usus kecil. Ini disekresikan dari asin. Pulau Langerhans sendiri terdiri dari dua jenis sel alfa dan beta. Sel alfa mensekresi glukagon dan sel beta mensekresi insulin. Hormon diiris oleh pankreas. Hormon utama yang disekresikan oleh pankreas adalah insulin. Insulin terlibat dalam metabolisme glukosa dan membantu glukosa memasuki sel. Glukosa tidak dapat berdifusi melalui sel dengan sendirinya dan dibantu melintasi membran oleh molekul pembawa. Insulin meningkatkan kemampuan molekul pembawa untuk memindahkan glukosa ke dalam sel. Tindakan kedua insulin adalah untuk mempromosikan penyimpanan lemak. Ketika glukosa memasuki sel lemak itu, menyebabkan serangkaian reaksi yang berujung pada produksi lemak. Oleh karena itu, dengan meningkatkan pengangkutan glukosa ke dalam sel, insulin secara tidak langsung meningkatkan produksi lemak. Sebaliknya, pada saat kebutuhan energi tinggi, glukosa dialihkan ke bagian tubuh yang membutuhkannya. Tanpa glukosa masuk ke sel-sel lemak yang disimpan dipecah dan diubah menjadi asam lemak yang kemudian dapat digunakan sebagai sumber energi alternatif. Tindakan terakhir insulin adalah meningkatkan penyimpanan glikogen oleh hati, seperti halnya menyimpan lemak. Ini merupakan konsekuensi tidak langsung dari insulin yang memindahkan glukosa ke dalam sel. Ketika glukosa memasuki sel hati, sekitar 2/3-nya diubah menjadi glukogen. Ini kemudian dapat disimpan di hati atau diangkut ke sel-sel lemak untuk digunakan nanti. Hormon utama lain yang disekresikan oleh pankreas adalah glukagon. Hal ini menyebabkan glycogenolisis, pemecahan glikogen menjadi glukosa di hati, memungkinkan glukosa memasuki aliran darah. Pelepasan insulin dan glukagon dikendalikan oleh kadar glukosa dalam darah. Deteksi dilakukan oleh sel Langerhans, dan ketika kadar glukosa darah menjadi terlalu tinggi, insulin disekresikan. Sebaliknya, ketika tingkat glukosa darah turun terlalu rendah, glukagon disekresikan. Mekanisme sekunder untuk mengontrol pelepasan insulin berasal dari saraf vagus parasimpatis. Tindakan ini disebabkan oleh makanan di dalam mulut. Ini memungkinkan insulin dilepaskan dalam kesiapan untuk glukosa yang akan diserap oleh pencernaan. Penyakit paling terkenal yang terkait dengan fungsi pankreas adalah diabetes. Ini terjadi ketika pankreas gagal mengeluarkan insulin. Hal ini menyebabkan kadar glukosa darah meningkat karena glukosa tidak dapat dengan mudah diangkut ke dalam sel. Kelebihan glukosa kemudian diekskresikan oleh ginjal. Sebagai konsekuensi dari kurangnya metabolisme glukosa ini, lemak yang disimpan digunakan sebagai sumber energi dan orang tersebut mulai menurunkan berat badan. Dalam keadaan parah koma, diabetes dapat terjadi karena penumpukan produk pemecahan asam dari penggunaan sejumlah besar lemak untuk energi. Jika tidak ditangani dengan cepat, seseorang akan meninggal dalam beberapa jam. Perawatannya adalah dengan memberikan glukosa dalam jumlah besar
pasien dengan diabetes parah harus menyuntikkan insulin setiap hari untuk mencegah koma seperti itu terjadi. Somatostatin disekresikan dari pankreas, tampaknya memiliki fungsi parakrin di sini karena menekankan sekresi insulin dan glukagon. Sampai di sini, apakah ada yang mau bertanya? Saya izin bertanya, Boy. Sebutkan apa saja penyakit yang berada di pankreas. Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan Aurel. 1. Faktor genetik yang menentukan gonad yang terbentuk. Faktor ini berperan pada fase penentuan organ kelamin atau sex determination. 2. Faktor gonad yang menentukan hormon apa yang akan bekerja. Faktor ini berperan pada fase diferensiasi organ kelamin atau sex differentiation. 3. Faktor hormonal yang ditentukan fenotip atau genitalia interna dan eksterna. Apa yang akan dibentuk? Mungkin jawaban saya bisa membantu. Apakah pertanyaan Anda sudah terjawab? Woi, nanti dikat aja nggak sih? Dia salah baca. Nah. Itu bab 6 tahu yang kau baca. Jawabannya. Bukan bab 4. Astagfirullahaladzim. Nanti kita kata aja, Ndri. Selo-selo. Anjir. Lu sendiri kok dia. Ulangi aja pertanyaanmu, Rel. Iya. Nanti saya jawab. Oke. Serius ya, Boy? Iya. Soalnya deket. Diam ya, aku mau nanya nih. Saya izin bertanya, apa penyakit yang berada di pankreas? Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Aurel. Yaitu ada beberapa penyakit, yaitu diabetes, pankreas akut, pankreas kronis, fibrosis kistik, pankreas, insuffisiensi pankreas, dan psikodista pankreas. Apakah pertanyaan Anda sudah terjawab? Sudah, Boy. Terima kasih. Menjelaskan tentang bab 5, yaitu tentang tiroid dan kelenjar paratiroid. Sebelumnya, kelenjar tiroid adalah struktur berbentuk kupu-kupu besar yang terletak pada tenggorokan di bawah jakun. Sedangkan kelenjar paratiroid adalah 4 nodul terpisah yang menonjol dari kelenjar tiroid. Nodul terdiri dari sel-sel padat yang berkerumun di sekitar suplai kapiler darah yang melimpah. Hormon dirilis oleh tiroid dan paratiroid. Kelenjar tiroid mensekresi tiroksin dan triodotironin, terlibat dalam metabolisme, dan kalsitonin. Paratiroid mengeluarkan hormon paratiroid yang bertanggung jawab untuk mengatur kadar kalsium dan fosfat dalam darah. Aksi pertumbuhan hormon tiroid terbukti dari fakta bahwa anak yang mengalami defisiensi tiroid memiliki pertumbuhan yang terlambat. Demikian juga hormon tiroid sangat penting untuk perkembangan normal otak neonatus. Selain itu, mereka meningkatkan detak jantung, memungkinkan kita untuk mempertahankan tingkat konsentrasi kita. Hipotiroidisme terjadi ketika terlalu sedikit hormon tiroid yang disekresikan. Jika tidak segera diobati, pada bayi yang baru lahir kemungkinan hasilnya akan kretinisme. Jika hipotiroidisme berkembang di kemudian hari,
Mungkin akibat terlalu sedikit yodium yang masuk. Mungkin ada pertanyaan dari bab 5 ini. Saya ingin bertanya, Ya, Bang. apa dampak jika kekurangan hormon tiroid? Izin menjawab, dampak dari kekurangan hormon tiroid yaitu adalah selain mengganggu proses metabolisme, kondisi ini juga berdampak pada terganggunya suhu tubuh dan detak jantung. Penderitanya juga akan mengalami gejala seperti metabolisme tubuh yang lambat, mudah mengalami kenaikan berat badan, mudah lelah, gangguan memori, susah buang air besar, atau konstipasi. Apakah jawabannya membantu? Sangat membantu, terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan yaitu bab 6, gonan. Struktur dan lokasi dari ovarium dan testis. Ovarium berbaring di panggul setiap sisi rahim di ujung saluran tuba. Setiap ovarium seukuran dan berbentuk almond. Itu melekat pada dinding panggul dan rahim oleh ligamen. Ovarium memiliki korteks luar dan medula dalam. Di korteks adalah sel granulosa dan TK yang bertanggung jawab untuk memproduksi hormon ovarium. Testis berbentuk telur dan panjang sekitar 4 cm untuk menjaga spermatozoa pada suhu yang sedikit lebih rendah dari suhu tubuh. Testis berada di luar rongga tubuh di dalam skrotum di antara tubulus seminiferus yang menghasilkan sperma terletak. Sel interstisial juga disebut sel Leydig yang menghasilkan testosteron. Hubungan antara estrogen yang dihasilkan oleh ovarium dan testosteron yang dihasilkan oleh testis sangat erat secara molekuler. Mereka berbeda hanya dengan satu molekul, dan testosteron adalah prekursor estrogen. Dalam ovarium, testosteron diubah menjadi estrogen oleh aromatase. Selanjutnya itu hormon dirilis oleh ovarium. Ovarium menghasilkan 12 utama hormon, yaitu estrogen dan progestin. Pada manusia, estrogen, estradiol, dan progestin adalah progesteron. Estrogen bertanggung jawab atas perkembangan alat kelamin wanita, pertumbuhan payudara, perubahan timbunan yang menentukan bentuk wanita, dan pertumbuhan lapisan rahim. Estradiol juga berperan dalam siklus menstruasi. Ada interaksi yang rumit antara estradiol yang dilepaskan oleh ovarium yang memproduksi sel telur dan pelepasan hormon hipofisis. Pada awal siklus menstruasi, hipofisis anterior melepaskan hormon perangsang folikel untuk memulai perkembangan sel telur dari kantong di ovarium. Saat telur berkembang, ia melepaskan estradiol yang menyebabkan pertumbuhan lapisan rahim, tetapi juga menyebabkan peningkatan kadar estradiol dalam darah. Setelah tingkat darah estradiol naik di atas titik tertentu, hipofisis anterior dirangsang untuk melepaskan hormon luteinisasi. Lonjakan hormon luteinizing menyebabkan ovulasi. Folikel ovarium yang pecah yang tertinggal setelah ovulasi menjadi korpul luteum. Ini sekarang menghasilkan progesteron serta estradiol. Progesteron meningkatkan kehamilan dengan mempertahankan lapisan rahim dan mencegah folikel ovarium lain berkembang menjadi sel telur. Jika sel telur tidak dibuahi, korpus luteum akan berhenti memproduksi hormon ini dan menstruasi akan terjadi. Jika pembuahan benar-benar terjadi, maka progesteron terus disekresikan dan terus mempertahankan lapisan rahim.
Sebuah fitur berlawanan dari estrogen adalah bahwa ia memiliki maskulinisasi efek pada otak janin karena estrogen dilepaskan ke dalam darah. Mengapa otak wanita tidak menjadi maskulin? Jawabannya adalah protein yang disebut protein yang mengikat estrogen dan mencegahnya memasuki otak. Selanjutnya yaitu hormon dirilis oleh testis. Hormon yang disekresikan oleh testis disebut androgen. Hormon utama yang disekresikan adalah testosteron, tetapi dihidrotestosteron juga disekresikan. Testosteron memiliki berbagai fungsi mulai dari perkembangan karakter seksual primer pada janin hingga dorongan seksual pada pria dewasa. Testosteron juga mengarah pada perkembangan otak maskulin. Testosteron memasuki sel-sel otak di mana ia diubah menjadi estrogen oleh aromatase. Ini kemudian memiliki efek maskulin pada otak. Saat pubertas, testosteron mengarah pada produksi sperma dan perkembangan pria karakteristik seks sekunder. Ini adalah penemu utama dorongan seks pada pria dan mungkin juga pada wanita. Dari bab 6, apakah ada yang mau bertanya? Izin bertanya, apa saja faktor yang dapat menyebabkan gangguan perkembangan organ kelamin? Baik, saya akan menjawab pertanyaan Andri. Faktornya itu ada 3, yaitu faktor genetik yang menentukan gonan yang terbentuk. Faktor ini berperan pada fase penentuan organ kelamin atau sex determination. Yang kedua yaitu faktor gonan yang menentukan hormon apa yang akan bekerja. Faktor ini berperan pada fase diferensiasi organ kelamin atau sex differentiation. Yang ketiga yaitu faktor hormon yang menentukan fenotip atau genitalia interna dan eksterna apa yang akan terbentuk. Apakah jawabannya sudah diterima? Terima kasih, Aurel. Sama. Baik, saya akan melanjutkan bab 7, yaitu tentang gland lainnya. Hormon timus disebut juga timosin, bertanggung jawab untuk pengembangan limfosit timus. Ini adalah bagian dari sistem kekebalan dan menimbulkan kekebalan seluler. Sebagian besar produksi limfosit ini terjadi sebelum kelahiran dan dalam beberapa bulan atau tahun setelah kelahiran. Jika kelenjar timus diangkat setelah periode ini, imunitas seluler tidak akan sangat terganggu. Yang kedua yaitu ginjal. Ginjal mengeluarkan 3 hormon terpisah dan yang disekresikan sebagai respon terhadap penularan. Penurunan tekanan darah. Penurunan tekanan darah dideteksi oleh penurunan aliran darah melalui ginjal. Renin bertindak sebagai enzim untuk penurunan aliran darah melalui ginjal. Renin bertindak sebagai enzim untuk mengubah protein plasma menjadikan angiotensin. Hal ini menyebabkan vasokonstribusi, sehingga meningkatkan tekanan darah kembali ke nilai normalnya. Hormon ginjal lainnya berkaitan dengan produksi sel darah merah dan metabolisme kalsium. Yang ketiga yaitu kelenjar pineal. Kelenjar pineal mengeluarkan melatonin hampir secara eksklusif di malam hari. Pada manusia, ia memiliki peran dalam mencocokkan ritme tubuh dengan siklus siang malam. Peran lain melatonin adalah dalam pengaturan pemuliaan musiman dan kematangan seksual. Pada hewan yang berkembang biak secara musiman, fakta bahwa melatonin disekresikan pada malam hari menjadi penanda waktu dalam setahun. Jumlah melatonin yang berlebihan yang disekresikan selama malam-malam panjang musim dingin menurunkan tingkat sekresi hormon gonadotropik
dan dengan demikian menurunkan dorongan untuk berhubungan seks. Ini mungkin juga memiliki peran dalam menghentikan pemicu kematangan seksual karena penghancuran kelenjar pineal sebelum pubertas dapat mempercepat onsetnya. Yang keempat yaitu pencernaan sistem. Saluran gastrointestinal mengeluarkan sejumlah hormon yang berbeda, yang sebagian besar terlibat dalam mengendalikan pencernaan. Banyak dari mereka juga berperan dalam mekanisme kenyang saat makan. Gastrin disekresikan sebagai respon terhadap bahan makanan tertentu, seperti protein yang di perut. Terus, ini menyebabkan peningkatan jumlah asam yang dikeluarkan dari dinding lambung. Jika pH lambung menjadikan sangat asam, maka sekresi gastrin dimatikan. Rahasia dilepaskan sebagai respon terhadap terlalu banyak asam di usus kecil. Dengan adanya kelebihan asam, sekretin menyebabkan pankreas mengeluarkan cairan kayak bikarbonat ke bagian pertama usus untuk menetralkan keasaman. Seperti sekretin, peptida penghambat lambung disekresikan sebagai respon terhadap kelebihan asam di usus kecil. Namun, ia juga memiliki peran sekunder karena dapat menyebabkan pelepasan insulin dari pankreas sebagai respon terhadap adanya glukosa. Kolesistokinin disekresikan dari bagian pertama usus halus. Ini merespon makanan yang ada di usus kecil dan menyebabkan pankreas melepaskan enzim pencernaannya. Ini juga merangsang pelepasan empedu dari kantong empedu. Pelepasan CCK berhenti ketika molekul makanan yang menyebabkan sekresinya telah dicerna. Somatostatin disekresikan dari jumlah besar tempat, termasuk usus kecil. Di saluran pencernaan, somatostatin menghambat sekresi gastrin. Kolesistokonin dan sekretin. Hal ini juga menekankan sekresi asam lambung dan pepsin dan memiliki efek umum penurunan tingkat penyerapan nutrisi. Dari bab 7 ada yang mau bertanya? Saya ingin bertanya, apakah fungsi dari kelenjar pineal? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Boy. Jadi fungsi dari kelenjar pineal itu untuk menghasilkan hormon melatonin yang berperan penting dalam mengatur pola tidur. Apakah jawaban saya bisa diterima? Bisa, terima kasih. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih teman-teman sudah memaparkan tentang bab 1 sampai bab 7 dan sudah berdiskusi. Mungkin saya cukupkan sampai di sini pertemuan ini. Terima kasih. Selamat siang, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.